الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وعباده. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Halaman 25 masih itu saya. Diulang-ulang sedikit ya. Kaifa yatasawwaru ayyahzuba shay'un wa huwa aqrabu ilayka min kulli shay'in. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu shay'un walau lahu lama kana wujudu kulli shay'in. Ya ajaban kaifa yajharul wujudu fil adami am kaifa yasbutul hadithu ma'aman lahu wasful qidami. Jadi semalam itu dipadahkan sidin dari awal. Ini cara orang musahadah itu seperti itu. Cara orang musahadah itu. Jadi macam-macam cara orang musahadah itu supaya kadal terlindung, terhijab Allah Ta'ala itu. Makanya di sini banyak sidin menyebutkan kaifa jadi sidin. Bahasanya tuh kayak pekam kada melihat Allah Ta'ala. Kayak pekam tuh kada kenal dengan Allah Ta'ala. Seperti itu bahasanya. Makanya banyak disebutkan sidin seperti itu. Nah, orang yang di awalnya musahadah itu, memang kita sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Musyahadah, yaitu dengan mengamalkan tauhid tadi itu dulu, mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Jadi orang itu kada bisa musahadah, kada bisa dia mengamalkan musahadah dan muraqabah itu terkecuali melalui dulu jalur namanya belajar ilmu tauhid. Kita ini kadang-kadang belum belajar ilmu tauhid dan nak bertakun dengan guru musahadah kayak apa ya? Belajar tauhidnya kada bisa lagi. Belajar tauhid kada pernah, Ustaz. Belajar tauhid. Kita itu awal kita musahadah itu belajar dulu tauhid, yaitu mengenal sifat Allah Ta'ala dulu. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kita mengenal dulu sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu kita kenal dengan belajar tauhid. Lalu dengan belajar tauhid tadi kita mengenal Allah Ta'ala kudrat, iradat, ilmu, ayat. Disitulah kita kenal kada mempunyai kudrat, kada mempunyai iradat, kada mempunyai hayat dan sifat-sifat yang lainnya. Nah, sehingga kalau kita memusahadakan melihat diri kita, aku punya kudrat, tetapi kudratku ini diulah oleh Allah Ta'ala. Aku punya wujudku ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Baru ini bisa musahadah. Kalau kada belajar tauhid kayak apanya nak musahadah? Musahadahnya mengenal dirinya kayak apanya? Mengenal dirinya kalau kada belajar tauhid kada bisa. Kita aja hendak mengenal misalnya sesuatu, misalnya lemari, harus mengenal dulu ciri-ciri lemari itu. Harus kenal dulu ciri-ciri lemari itu. Jadi kita musahadahnya nyaman memusahadakan. Lemari ini beda dengan aku. Lemari ini bentuknya beda dengan aku. Kenyataannya berbeda dengan aku. Bisa kita memusahadakan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa rabbahu kena apabila sudah masuk inya musahadah dalam artian menyaksikan bahwasanya dirinya ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah bisa inya membedakan antara khalik dan makhluk. Antara yang menjadikan lawan yang dijadikan. Sudah bisa inya membedakan. Di mana inya membedakan? Di dirinya inya membedakan. Membedakan kudratnya ini kada sama dengan Allah Ta'ala. Itu belajar tauhid nanti. Penglihatannya kada sama dengan Allah Ta'ala. Melihatnya dengan alat, dengan mata. Allah Ta'ala melihat kada dengan mata. Oh berarti Allah Ta'ala lebih hebat dari aku.
Aku ada awalnya wujudku nih. Allah Ta'ala kan ada awalnya wujudnya. Mengertinya bahwasanya dia ini berarti dijadikan ada awalnya. Mengertinya di sifat kidam. Di sifat baka nanti mengerti aku ini bisa hilang, berubah. Asalnya dari halus, ganal, mati kena. Berarti aku kada baka. Berarti Allah Ta'ala nang baka. Jadi di situ orang itu bisa musahadah. Ini kebanyakan anak jadi Allah Ta'ala aja langsung. Kata kawan. Ini kada bisa belajar itu, harus belajar daripada ilmu tauhid dulu matang-matang. Orang yang belajar tauhid itu aja sudah kada terdinding lagi sebenarnya. Kada terdinding lagi dengan sifat Allah Ta'ala. Tapi kita ini belajar ilmu tauhid, kadang-kadang kita ini terdinding dengan Allah Ta'ala. Di mana orang belajar tasawuf terdinding dengan Allah Ta'ala? Dia merasa mempunyai ilmu. Kada merasa kada itu? Kada merasanya. Orang yang menyampaikan ilmu kah? Orang yang belajar ilmu hakikat kah? Tauhid kah? Belajar ma'rifat kah? Kadang-kadang inya kada mengerti padahal ilmu itu yang dipelajarinya. Mempelajari ilmu tauhid itu supaya tahu inya kada berisi ilmu. Mempelajari ilmu tauhid itu supaya tahu bahwasanya inya kada berisi kudrat, kada berisi iradat, kada berisi hayat inya. Di situ baru kenal dengan dirinya. Kita ini kadang-kadang belajar tauhidnya luput sudah. Kadang bisa kita itu memesrakannya, menghayatinya kadang-kadang. Itulah yang menjadikan kita ini terdinding. Makanya ujar Sidin, di sini banyak Sidin mencapayakan kaifa jar Sidin yatasawwaru ayyahzuba syai'un wa huwa zahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kayak apa jar Sidin ikam itu terdinding dengan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu wujudnya sebelum kita adanya sudah ada. Itu di sifat kidam kita musahadanya. Di sifat kidam, aku ini ada, aku ini terdudi, diadakan. Sedangkan yang mengadakan aku ini lam yalid wa lam yulad, kada diperanakakan dan kada beranak. Sifatnya kidam, la awala li wujudihi, kada ada awal bagi wujudnya. Mengerti bahwasanya kita berbeda dengan Allah Ta'ala. Melihat kita namanya merasakan sifat kidam Allah Ta'ala itu ada dengan kita, dalam artian kita menyaksikan sifat kidam itu pada wujud kita. Di mana wujud kita nang kadada, maka yang kidamlah yang nampak. Wujud kita kadada, maka yang bakalah yang nampak. Wujud kita kadada, yang sifat wujud itulah yang nampak. Menyaksikan namanya diri kita ini, itulah disebut diri kita. Seluruh alam ini dinamakan kenyataan wujud, kenyataan sifat, kenyataan af'al Allah Ta'ala. Kenapa? Karena adanya dijadikan, adanya diadakan, dan adanya itu nanti menjadi kadada. Itu nampak sifat bakanya Allah Ta'ala. Jadi disitulah kita itu musyahadah, menyaksikan kullu syai'in fan, hilang khalikun. Itulah makanya disediakan kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa ajhara min kulli syai'in. Inya nama adakan, inya nang ada, mustahil inya kadada. Tiap-tiap sesuatu itu adanya itu karena dia yang menjadikannya. Jadi kita kada terhijab memandang di diri kita. Jadi musahadah ini Ustadz lah yang paling nyaman itu di diri kita. Di diri kita yang paling nyaman musahadah. Itu namanya musahadah di diri kita inilah, itu yang dinamakan namanya fana fillah. Kalau musahadah ke seluruh alam ini namanya alam ini, kalau di dalam bab musahadah namanya alam kabir namanya. Dunia ini alam kabir. Yang di diri kita ini namanya alam sagir namanya. Musahadah kan alam kabir namanya bakabillah. Dalam artian adanya seluruh alam ini karena adanya sifat yang baka itu. Terjaganya seberataan mewujudnya karena sifat yang baka. Kenapa dikatakan dengan diri kita ini dinamakan makam musyahadahnya fanafillah? Karena ketika kita merasakan wujud kita, sifat kita ini ada itu, lalu kita tiadakan seberataan itu, yang nampak cuma sifatnya, disitulah dinamakan fanafillah namanya. Memanakkan sesuatu yang ada pada diri kita, wujud kita, sifat kita, af'al kita dipanakan, bahwasanya nampak di situ, bahwasanya itu dijadikan Allah Ta'ala. Nah itu kaifa ayyahjuba syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ah. Nah inilah kayak apa jersidin ikam tahijab dengan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala itu satu aja, kada ada yang lain. Nah ini kita makamnya dia kita tuh wahdatus suhud, memandang satu aja apal kita, memandang satu saja sifat kita, memandang satu saja
wujud kita. Dalam artian wujud dan sifat kita ini cuma satu saja zat yang menjadikan kenyataannya diri kita. Itulah namanya suhudul wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah, pada diri kita yang nampak cuma satu saja. Nah, disinilah namanya mengamalkan, ujar orang itu mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat untuk jalan sampai wasil kepada Allah Ta'ala tadi itu. Seperti itulah. Bila bisa yang seperti itu, berarti orang itu sudah bisa yang kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai'un wa huwa aqrabu ilaihi min kulli syai'in. Bila sudah bisa mentauhidkan afal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat, berarti kada lagi terhijab. Bahwasanya kayak apa ikam terhijab jarsidin? Bahwasanya sesuatu itu aqrabu ilaika min kulli syai'in. Itulah makna muhit, namanya meliputi. Jadi kalau orang sudah merasakan bahwasanya geraknya, sifatnya, afalnya, zatnya itu, merasa bahwasanya dia itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, disitulah dia merasakan akrabu min kulli syai'in. Dia itu lebih dekat atas tiap-tiap sesuatu, yaitu namanya diliputi, namanya merasa diliputi. Itulah makam muraqabah namanya. Jadi kalau musyahadah itu menyaksikan, kita ini menyaksikan, oh gerakku ini digerakkan, diamku ini didiamkan, itu makam musyahadah. Tetapi kalau makamnya muraqabah, itu merasa diliputi. Nah, kita ini merasa diliputi itu artinya lenyap di dalam sifatnya, tenggelam di dalam apalnya, tenggelam di dalam wujudnya. Itulah namanya meliputi namanya. Caranya seperti apa? Ya, orang itu caranya macam-macam. Dengan dia berpejam mata kah, dia itu merasakan muraqabah itu, merasakan kedekatan Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala itu dengan berpejam mata, dirasakan dari ujung rambut dan sampai ke ujung kaki itu dirasakan bahwasanya seberataan ini terasa kudratnya Allah Ta'ala, wujudnya ini diadakan Allah Ta'ala, sambil di dalam hati mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dalam hati menyatakan tidak mawujud aku ini, tidak hidup aku ini, kada kudrat aku ini, kada iradat aku ini, kecuali Allah yang menjadikan kudratku, iradatku. Seperti itu dulu kada apa-apa. Panjang dulu kata-kata kita dengan Allah Ta'ala tuh. Kalau kada bisa, biasa aja Allah, Allah, sambil dipandangi diri kita. Atau kita itu berdiam, tarik napas, ujar orang, tarik napas, didiamakan, ditahan napas itu, supaya kita merasakan diri kita ini benar-benar kada mawujud, supaya kita ini benar-benar merasakan diri kita ini lemah. Waktu kita menarik napas itu, kita tarik, kita tahan, di dalam hati boleh zikirnya dalam artian dialah yang mawujud, dialah yang kudrat, dialah yang iradat. Terserah pian mengatakannya apa, tahan. Rasakan diri kita ini la mawjuda, la mawjuda, la mawjuda, la mawjuda, la mawjuda, la mawjuda. Nah, itu ditahan napasnya. Nah, seperti itu rasakan kita ini tenggelam. Biasanya kalau kita menarik napas, kita itu biasanya rasa hanyut, rasa hilang. Nah, itu kalau kita merasakan diri kita ini merasa makan, bergerak kita rasakan, bernapas kita bergerak, berkijip mata kita rasakan. Di dalam hati mengucap illallah, 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 atau Allah, Allah, Allah. Dalam hati mengucapkan, itu namanya merasa makan zikir kita, merasa makan sifatnya Allah Ta'ala, memesrakan sifatnya Allah Ta'ala dengan kita, supaya yang timbul tadi sifatnya Allah Ta'ala saja yang timbul. Misalnya kita merasa makan la hayata, rasakan. Waktu kita kada bernapas itu tidak ada yang hidup selain daripada Allah Ta'ala. Rasakan. Kita tahan napas kita. Kadang-kadang kita lupa mengeluarkan napas itu karena asik biasanya. Karena asik. Asik kita merasakan diri kita ini tenggelam di dalam kudratnya, di dalam iradatnya. Tenggelam biasanya tuh. Asik kita merasakannya. Nah, habis itu keluarkan nanti yang mana yang zahir di dalam diri kita, sifatnya yang zahir. Rasakan, keluarkan, buka, pejamkan mata kita buka mata kita. Allah. Kita lihati diri kita ini, kenyataan sifat apa yang nampak tadi dengan diri kita di dalam hati. Misalnya sifat hayat, maka nampaklah kita gerakan diri kita ini, aku ini hidup.
kenyataan hidupnya Allah, kenyataan hayatnya Allah Ta'ala. Ini biasanya kalau keluarnya itu kada mesti sifat hayat lah keluarnya itu. Kalau kita tuh merasa makan sifat Allah Ta'ala, Allah, kita buka. Kadang-kadang kita melihat diri kita ini maha suci, diri kita ini. Dalam artian maha suci jatnang menjadikan diri kita, ya Allah. Waktu kita membuka mata tuh bagusnya pian maulah ulun. Bagusnya pian menggerakkan ulun. Bagusnya pian maadakan ulun. Kadang-kadang timbulnya tuh seperti itu kadang. Sehingga keluar yang sabis Allah itu kadang kita mengucap subhanallah, masya Allah. Nah, kita menggerak, sudah nampak, sudah kita itu digerak, kita itu kesucian Allah Ta'ala, sudah nampak digerak kita, di wujud kita ini kebesaran Allah, sehingga kita mengucap Allahu Akbar. Biasanya seperti itu, terusakan seperti itu, terusakan nanti kita merasakan asik, merasa tenggelam, rasa tenggelam, rasa asik. Lalu kita itu kada lagi berzikir nafas, kada lagi kita berzikir dengan nafas. Dengan apa zikirnya? Melihat gerak kita sudah berzikir, Ustaz. Kita ini melihat gerak kita sudah asik, jadi kita ini berzikir. Kadang mengikuti tangan aja lagi karena sudah nampak. Asalnya tadi apa? Asalnya tadi kita berzikir nafas, berzikir mulut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kurang lezat ganti Allah, 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 supaya menampakkan, supaya jangan terhijab kita daripada yang bernama Allah itu. Terus seperti itu. Nanti sudah asik dengan nafas, asik dia dengan nafas, nampak zahir kenyataannya sudah dengan kita, maka pian itu sudah dinamakan, namanya zikir zat namanya. Karena zat kita ini digerakkan sudah jadi zikir sudah. Kalau kita ini bergerak, berdiam, melihat, mendengar, diri kita ini sudah nampak asyik dengan yang dizikiri, sudah mesra yang dizikiri. Setiap bergerak nampak sudah. Nah, kada terhijab lagi berarti kita, kada terhijab lagi. Asalnya tadi riyadhah dulu, Ustaz, dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan memesrakan dengan napas kita, memesrakan dengan melihat diri kita. Habis itu dia baru mesra. Setelah mesra itu dengan zikir sir tadi, nampaklah yang dizikiri pada tiap-tiap yang maujud. Disitulah jarsidin kaifa ayyahjuba ayatasawwara laulahu lama kana wujudu syai'in. Kayak apa ikam tahijab? Ujar sidin bahwasanya setiap sesuatu itu kalau kada dainya kada mawujud, termasuk gerak kita kada mawujud. Ketika mana terhijab, geritik hati kita kada mawujud, kalau kada dainya nang maulah, kada bisa lagi kita terhijab. Zahiran wa batinan nampak namanya, di zahirnya nampak, di batinnya nampak. Batin itu artinya sesuatu nang kada kelihatan. Kalau zahir ini nang kelihatan, nang kada kelihatan penglihatan kita, pendengaran kita, geritik hati kita. Sabarataan itu kayak apa kita hendak tahijab kalau nyata bahwasanya tiap-tiap sesuatu nang ada pada kita ini jarsidin kada ada munna kada diadakannya. Disitulah baru musahadah yang sebenarnya, berarti musahadah yang sebenarnya. Dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Kada ada lagi kita, Ustaz. Nah, ini baru nanti sampai musahadah yang sebenarnya, baru ini sampai musahadah yang sebenarnya. Dialah yang menyaksikan akan kenyataannya. Kita asik di dalam penyaksiannya itu. Kita tenggelam di dalam penyaksiannya itu. Kita kadang mewujud di dalam penyaksiannya itu. Wah, asik sudah ini. Kada perlu lagi berzikir kayak ini, orang. Kada perlu berzikir karena dirinya tuh nampak sudah dengan zikirnya yang dizikiri. Mesra sudah dengan zikiri. Setiap bergeraknya nampak, setiap berpandirnya nampak, setiap mendengarnya nampak. Kayak ini aja lagi semalaman teteh. Ini aja kada kerasaan subuh. Kada kerasaan subuh. Ulun gura berzikir juga sambil berabah. Kada kerasaan juga subuh. Buring ini kan tuh. Adanya berzikir, Bang. Nah itu di makam orang ma'rifat, di makam orang ahli musyahadah ini, Ustaz, ada zikirnya, zikir yang zahir yang dia lapaskan, ada yang zikir yang tanpa huruf, tanpa suara, yaitu ketika mesranya itu, ketika nampaknya itu yang dizikiri pada setiap inci daripada batang tubuhnya, setiap inci daripada gerak dan diamnya. Nah, itu sudah mewujud, sudah seberataan itu. Nah, disinilah namanya zikir zahir sampai kepada zikir sir. Zikir sir itu membawa kepada makam tajrid, yaitu benar-benar melihat satu saja. Kada terhijab lagi dia dengan yang dizikiri, mesra dengan yang dizikiri, nampak yang dizikiri. Inilah namanya zikir zat namanya. Belum sampai wasil lagi. Ini belum wasil lagi.
belum lagi wasil, baru sampai di makam syahadah terasa menyaksikan sudah, belum wasil. Nah, setingkat lagi daripada ini, maka dia asik, mesra, bleb, hilanglah dia. Itulah makam ma'rifat nanti. Dia kadang merasakan lagi, bisa lagi nya berzikir kada lagi, tetapi yang dijikirinya tu nampak benar sudah meliputi, sehingga keluhlah lidahnya untuk berzikir, keluhlah badannya untuk bergerak, keluhlah hatinya untuk bersuara. Dia itu hilang di dalam yang dizikiri tadi, mesra, benar-benar mesra dengan yang dizikiri, yang nampak cuma jamalullah, kamalullah. Hanya lagi inilah makam arif billah, makam fana fillah nanti. Malam yadri lam yazuk, sudah kalau sudah sampai ke situ hilangnya jadi. Itulah yang terakhir, am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu qadimu. Nah, ini dia yang kalau puncaknya nah ini jadi sidin, kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful qadim. Bagaimana seseorang itu bisa sabit atau muhaddas atau hadis atau makhluk itu bisa tetap dengan beserta sifat yang qadim. Ketika sifat qadim itu meliputi akan dia, sifat qadim itu mesra. Bila qadim pasti baka. Artinya sifat yang qadim itu nampak pada dia, maka hilanglah dia di dalam sifat yang qadim itu. Karena setiap yang qadim pasti baka, setiap yang baka pasti qadim. Nang hadis yang baharu itu pasti fana. Maka tenggelamlah ia di dalam sifat yang qadim tadi, sifat yang baka tadi. Maka disitulah dia merasakan namanya fana fillah, baka billah. Nah, disitulah makamnya. Makanya orang banyak bertanya, fana filah itu guru kayak apa aja? Fana filah itu seperti apa? Fana filah dengan baka itu berbedakah makamnya? Kada. Karena setiap kita fana terhadap sifat Allah Ta'ala yang qadim, pasti kita merasakan baka. Karena apa? Karena setiap sifat Allah Ta'ala itu pasti baka dan pasti qadim. Sebertaan. Kada. Ketika seseorang termasuk di situ, maka orang akan merasakan sifat yang baka itu, sifat yang qadim itu. Merasakan dia. Dia merasakan dirinya kada qadim lagi, kada ada lagi dia, kada mawujud lagi. Kayak Pak Jarsidin, makhluk itu, muhaddas itu bisa disidin mawujud beserta sifat yang qadim, kada bisa laginya, hilang kalau diliputi. Itulah makam fana itu. Jadi kalau orang itulah, kalau orang itu sudah dengan musyahadah yang benar, jadi orang itu kada bisa sebenarnya mencapai makam wasil ilallah itu terkecuali melalui pertama ilmunya dulu yang ada, ilmu tauhid tadi itu. Lalu kita belajar ilmu tauhid itu, dengan belajar ilmu tauhid itu kita belajar pulang mengamalkan ilmu tauhid. Itulah namanya kita masuk ke ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat itu, ilmu hakikat tuh pengamalan daripada ilmu tauhid. Pengamalan ilmu tauhid itu seperti apa? Yaitu dengan cara musyahadah tadi, yaitu menghilangkan sesuatu pada diri kita, melenyapkan, menghilangkan akuan. Nah, kita ini bergerak, kita melihat bahwasanya gerak kita ini lain gerak kita. Seperti itu dia mengamalkan ilmu tauhid itu, supaya yakin yang menggerakkan itu benar-benar Allah Ta'ala. Kudratnya yang kita lihat, iradatnya yang kita lihat, diri kita mewujud, kita rasakan. Mengamalkan ilmu tauhid itu satu-satu boleh, kada apa-apa. Misalnya aku ini mewujud, tapi wujudku ini diadakan Allah Ta'ala. Nampaklah yang menjadikan wujudku ini. Jadi sehingga nampak zahir kenyataan Allah Ta'ala pada dirinya. Seperti itu. Tapi Ustazlah kita ini kalau mengamalkan ilmu tauhid ini, satu aja terbuka di antara 20 tuh. Satu aja terbuka, arti terbuka tuh sampai kepada makam wasil, Ustaz. Satu aja terbuka, misalnya sifat kidam kah, sifat wujud kah, maka semua sifat itu terbuka nanti. Semua sifat yang 20 itu terbuka dengan kita. Kenapa? Kada mungkinnya terpisah. Kada mungkin terpisah. Kada bisanya terpisah. Makanya kita belajar ilmu tauhid itu biar satu aja dengan guru, tapi kita bujur-bujur musahadahnya sampai kepada makam terbukanya futuh. Itu sifat tadi, satu sifatnya kita belajar satu sifat. Nah, belajar sifat apa guru? Sifat wujud dia belajar. Karena seberataan itu kada mewujud kena bila kada ada sifat wujud. Seandainya terbuka sifat wujud itu, nah, semua sifat yang ada di wujud itu akan nampak. Ini misalnya kita
Ini wujud namanya, ada namanya, adanya buku ini. Bila pian sampai kepada buku ini, maka semua sifat yang di buku ini dinampakkan sifat wujud. Jurang buku itu mewujud jadi orang. Lalu pian sampai melihat buku itu, maka seluruh sifat yang ada di buku ini pian melihat. Nah, kalau orang itu di dalam ilmu ma'rifat, di dalam ilmu ma'rifat itu satu saja sifat Allah Ta'ala itu terbuka dengan kita. Satu aja yang terbuka dengan kita. Entah di mana yang hendak diberikan Allah Ta'ala, lalu mengamalkan tadi itu, maka seluruh sifat itu akan terbuka dengan kita. Paham kita dengan sendirinya nanti. Kita itu kada bisa pahamlah sifat Allah Ta'ala itu kecuali pian ditemukan, dirasakan sifat Allah Ta'ala itu. Rancak ulun tu madahkan kita ini nama rasakan ini kudrat Allah Ta'ala, aku ini karena kudrat Allah Ta'ala. Itu belum pian merasakan kudratnya. Kudratnya itu seperti apa? Cuma pian baru menyatakan melihat aku bagarak nih kudrat Allah Ta'ala, aku berdiam nih iradat Allah Ta'ala, aku mengetahui karena diketahui di ilmunya Allah Ta'ala. Belum merasakan ilmu itu meliputi akan kita, belum kita merasakannya lagi. Sama orang madahkannya adalah madahkan api ini panas, api ini panas, yakin lagi kan api panas, yakin. Tapi pian bisa lah merasakan panasnya api. Ya lah. Orang mengatakan roti itu nyaman lah, nyaman ya. Tulisannya aja enak ya roti itu. Tapi pian belum merasakannya. Ya lah. Es itu dingin lah ya kan. Belum pian. Dingin, es itu dingin ya. Ya cuma dinginnya itu yang seperti apa? Itulah namanya ma'rifat namanya. Orang itu dirasakan. Karena orang misalnya menyentuh es ini lah, menyentuh es nih. Baik minum dulu lah. Supaya tahu esnya bujur-bujur dingin ya lah. Ulun yang merasakan dingin es nih, pian menyatakan dinginnya aja, ulun bisa merasakan dinginnya es. Yalah. Dingin ulun ini nah, merasakan dingin es ulun ini, banyaknya ulun minum beda dengan biji esnya yang ulun makan pelang. Artinya kemakrifatan seseorang itu setelah kada bisa sama. Kada bisa sama antara satu dengan yang lain. Ulun meminum banyunya aja itu berbeda dengan orang yang merasakan batu isnya. Orang yang merasakan batu isnya beda lagi orang yang begawi di gudang isnya, dinginnya. Ulun merasakan batu isnya di muntung aja, baik manyar di muntung aja nya. Yalah, kami nya segudangan nih es saikungan awakku diliputi es aja nya. Artinya bukan muntungnya aja yang merasa dingin. Nah kayak itulah orang mencapai ma'rifat tuh. Pian berzikir sama, berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Kadang muntung pian aja nang berzikir. Pian kada berzikir lagi di hati pian. Kadang orang itu muntungnya berzikir, batinnya berzikir, kada merasakan kelezatan lagi. Yalah. Nah, merasakan kelezatan itu nanti berbeda-beda. Seperti itulah ma'rifat. Setelah orang itu musahadah dengan bujur menyaksikan bertawajuh, is dingin, is dingin, is dingin, is dingin. Dinyatakan dirinya nih is dingin di hatinya dasar dingin, zahir batin menyatakan, barunya bisa merasakan dingin. La maujuda illallah, la maujuda illallah, la qudrata illallah, Allah 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 Allah. Bila ia merasa ada dirinya Allah 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 Allah. Jangan juga dikarasi, jangan setelah yang kalau Allah 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 itu jangan, itu masih kita merasanya. Makanya berzikir itu bagi orang yang ahli inilah, dia itu merasakan lezatnya bukan banyaknya, lezatnya yang utama, sambil dia menyaksikan Allah Allah. Dilihat dia sedikit dia berzikir Allah, sedikit dia tapi dia menyaksikan. Sekali dia mengucap Allah, sekali dia melihat, tapi harus merasakan. Misalnya orang bercatok Allah Allah Allah, hampirnya mengucap hampir mengucapkan Allah, mendengarkan bunyinya aja lagi, mesrakan di hati bunyinya Allah Allah Allah. Ini menggancang benar, rugi tasbihnya putus terus setiap malam, pelan-pelan aja. Tapi kan kalau keasikan itu lalu aja. Bila keasikan itu ini sama kita menggerakkan tangan ilah, namun kita asik misalnya di tangan ilah Allah Allah Allah. Kina kalau asik lalu kita nih kada ingat lagi kita menapaki awak kita nih nah, karena bunyi pak 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 Allah 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 mesra terpejam pulang biar itu lagi kada ingat lagi bunyinya ini
Karena apa? Yang di sini itu memandunya lebih cepat daripada gerak kita. Dia sekali menapok di sini berapa kali sudah kalimat Allahnya. Dan didengar ini bunyinya sama sudah meliputi dah. Akhirnya itu. Jangan kayak itu bertahlilan sampai orang gila kita. Santai aja kalau kita bertahlilan lah. Sederhana aja kita bertahlilan. Jurang ini jajab langsung, jurang ini udah asik pada berzikir aja. Ini diasik-asikakan kada usah. Ini asik tuh timbul seorang aja. Kada usah diasikakan. Asik. Kalau kita itu lagi asik sebentar itu, kadang kita menjadikan kita hilang. Enggak, Ustaz. Kita asik itu cuma di hati dulu dibukakan. Asik. Turuti aja yang di hati itu. Nah, orang ampih gak berzikir, kita tetap aja asik. Ija berbunyi surang sudah kalau kita asik itu. Kadang perlu dibunyikan lagi, dia pasti Allah. Sudah seperti itu sudah. Sendirinya itu asik. Nampak keasikan itu lenyaplah kita. Nanti setelah makam namanya orang itu mencapai nampak yang dizikiri nanti yang dizikiri nampak itu dengan asik itu kita tenggelam. Kada bisa lagi pian berzikir. Kada bisa lagi pian berzikir sudah Nah, merasakan digerak kita merasakan nampak nyata sudah. Es tadi itu orang sudah tetelan es misalnya. Kalau kita langsung telan tuh kada menikmati, tapi kita menikmati itu kalau sudah penuh kayak apa manisnya jurang, kayak apa dinginnya jurang. Nah itulah namanya bigairi kaipin namanya. Kalau kita bertamu itu kada kawa kuumpamakan. Tapi aku umpamakan lezatnya tuh kayak apa kada bisa mengumpamakan. Itulah namanya jamal, kamal, kesempurnaannya tuh kada bisa kita ukirkan. Manis aja, lezat benar. Kayak apa? Kada kawa diumpamakan. Itulah sempurna namanya, kamal namanya. Makanya disebutkan orang yang ma'rifat itu adalah sampai kepada jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Nah itu kamal dan jamalnya itu apa? Daripada sifatnya, daripada zatnya, daripada afalnya yang sempurna meliputi dia. Dia tidak bisa melukiskan. Laisa kamisli sayun. Nah itu laisa kamisli sayun. Kada kawa lagi diumpamakannya keelokannya, kesempurnaannya kada kawa lagi dielokkannya. Karena dia itu nampak keelokannya zahir dan batin sudah. Itu sudah. Sampai orang itu namanya dengan syarat tadi musahadahnya benar dululah, musahadahnya yang benar, riyadhahnya yang benar zahir dan batin, barulah sampai ke makam ini. Tidak bisa kada sampai itu kecuali anugerah Allah Ta'ala. Aku gurai kada bermusahadahan langsung sampai aku dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi ulun kada tapi hendak yo mau wali orang ialah karena masalah sampai dan sampai itu zauqiyah orang, perasaan orang. Kada kawa kita mau lihat aku sudah wasil guru aja. Silakan dia wasil kada bapak. Wasilnya itu kan kayak apanya wasilnya? Wallahu alam seperti apa dia perasa wasil. Amun merasa masih ada, nah itu kada wasil lagi. Berarti wasil di makam musyahadah aja namanya. Jadi orang wasil itu dinamakan insanul kamil. Insanul kamil itu sempurna dulu dia di musyahadah ini. Memandang dirinya kada maujud itu baru namanya insanul kamil. Sempurna memandang dirinya kada maujud sifatnya, apalnya kada maujud, itulah musyahadah namanya di makam insanul kamil. Kalau mukamil, nah itu namanya disempurnakan Allah Ta'ala. Insanul kamil sempurna dia memandang dirinya kada maujud. Mukamil, nah itulah makam wasil. Maka disebut insanul kamil, mukamil. Sempurna dia mengenal dirinya tidak maujud, lalu disempurnakan siapa yang maujud sebenarnya. Itulah disebut insanul kamil, mukamil. Itulah makam ma'rifat. Karena kita kada sempurna mengenal diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengenalkannya. Itulah jar Allah Ta'ala ni nawujutikam kada maujud. Ini nasifatikam kada maujud. Itulah mukamil. Siapa yang maujud? Aku jar Allah Ta'ala. Aku itu Allah Ta'ala. Ada. Zauqiyah kita kena merasakan diliputi kita kada maujud. Jadi bepandir kayak itulah guru aja waktu kita wasil kada bepandir kayak itu. Kalau bang bepandir ajar Allah Ta'ala aku nama wujud, sifatku nama wujud, apalku nama wujud, kada bepandir kayak itu. Tetapi kita merasakan apal kita ini nampak apalnya, wujud kita nampak wujudnya. Jadi Allah Ta'ala lah guru kita. Kada mungkin, kada lain kita.
Mun kita jadi Allah Ta'ala mau wujud pulang namanya kita. Nah, jadi itu makamnya berarti kan kada bisa dikisahkan tadi, kada bisa dikisahkan bighairi kaifin. Kada bisa kita mengisahkannya. Cuma kalau jauhnya padahkan sempurna, nyaman, lezat kita itu. Melihat upang, pokoknya melihat di mana? Iya, melihat dengan mata ada. Biar pian berpajam pian melihat wujudnya, biar pian bebuncilah pun melihat wujudnya, biar pian tutup telinga pian melihat wujudnya. Karena diri kita ini kenyataan wujudnya, majar kenyataan sifatnya. Nah itu, ini wujud tuh kada bertempat lagi, sifatnya kada bertempat lagi, tapi meliputi. Di tangan kau wujudnya. Bila pian melihat tangan, nampak di tangan. Bila pian di telapak tangan, melihat, nampak kenyataannya di telapak tangan. Belajar ilmu ini Ustaz, gila Ustaz, gila dulu, hilang dulu kita, nyaman dulu kita. Namun belajar tauhid itu di awalnya luar biasa nyamannya dulu belajar tauhid. Jadi orang wasil ini yang utama itu riyadhah dulu, beramaliyah, riyadhah, mujahadah, bersungguh-sungguh dengan beramaliyah tadi itu, bersungguh-sungguh musahadahnya. Man jahada lanahdiyana subulana. Ujar Allah Ta'ala, mun ikam bersungguh-sungguh beribadah dengan aku, kena aku beri petunjuk untuk menjalani sampai kepadaku, kata Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabaratan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin, kema'rifatan zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita istiqamah senantiasa di jalannya Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. Maaf minta